Tuhan Yesus itu untuk apa? Kita itu dibersihkan, kita dilunasi dosa-dosa kita, dibasuh dengan darah Tuhan. Jadi itu peristiwa iman yang sangat luar biasa bagi kita yang beriman pada Tuhan. Kita sangat dicintai Tuhan dan sungguh dibersihkan dari noda dosa, dibersihkan dari pelanggaran lewat wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itu kita syukuri dalam Ekaristi. Maka Ekaristi itu perayaan syukur. Arti kata Ekaristi sendiri adalah syukur, puji syukur. Ekaristi itu. Jadi buku puji syukur itu buku Ekaristi memang. Itulah kenapa Ekaristi adalah perayaan syukur. Yang kedua, Ekaristi adalah Paskah kecil. Setiap kali merayakan Ekaristi, kita sedang merayakan Paskah kecil. Paskah adalah pembebasan, penebusan, penyelamatan. Kita menghadirkan kembali pengorbanan Kristus Tuhan. Dengan itu sekali lagi dan lagi kita dibersihkan dari dosa harian kita, sehingga kita bersih dan memperoleh hidup baru, semangat baru dan kebangkitan baru. Jadi kalau kita merayakan Ekaristi, entah harian atau mingguan terutama, kita itu sebenarnya merayakan Paskah. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menebus. Maka tradisi kita sekarang ini tidak setiap kali berbuat dosa ringan kemudian harus mengaku dosa supaya pantas untuk menyambut tubuh Kristus. Enggak. Dosa-dosa harian kita, kebohongan, marah pada kakak, kemudian lupa mengerjakan PR, kemudian dosa-dosa terlambat ke gereja, ngantuk, tidak usah dilakukan terus-menerus, ya. Tidak perlu setiap minggu mengaku dosa. Dengan sakramen Ekaristi, dosa-dosa itu dibersihkan oleh Tuhan. Kecuali kalau kita mempunyai dosa-dosa yang mengganggu pikiran dan hati kita. Aku nih orang aku sih, orang mantep, aku terasa belum tenang. Nah, lakukanlah itu. Biasanya itu dosa-dosa yang lebih berat dan lebih mengganggu hidup. Tetapi kalau dosa-dosa harian itu otomatis dengan merayakan Ekaristi, karena Ekaristi itu Paskah kecil, kita juga ikut ditebus. Amin. Itu poin nomor 2. Ekaristi adalah persembahan hidup. Dalam Ekaristi kita mempersembahkan hidup kita, baik itu kebaikan maupun carut marutnya. Anda datang ke Ekaristi itu kan membawa doa, laporan kepada Tuhan tentang sukacita maupun tentang keloyuan hidup kita, frustrasi kita, konflik yang kita bawa dan banyak hal lain, beban yang kita bawa. Dan itu tampak dalam persembahan roti dan anggur. Kita mempersembahkan hidup kita pada Tuhan, dan itu dilambangkan dalam persembahan roti dan anggur atau doa-doa yang kita bisikan. Namanya mempersembahkan kepada Allah, berarti mempersilahkan Allah berkehendak untuk kita, pada kita. Namanya kan mempersembahkan pada Allah. Kita membawa sesuatu, dan sesuatu itu kan diberikan kepada Allah, ya kan? Lalu menjadi hak Allah, tangan kita kosong. Bukan begini, Tuhan aku mempersembahkan ini kepadamu, ini kita bodeli mereka disebut harus Allah, ya kan? Nah biasanya kan begitu, terjadilah padaku menurut kehendakmu, bukan? Tetapi, ya, biasanya kan begitu. Dan kita merasa tidak dikabulkan kalau ternyata yang terjadi kehendak Allah. Itu manusiawi dan wajar. Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani juga melakukan itu. Ya Bapa, jika mungkin biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku, ya kan? Kalau mungkin aku dibebaskan aku dari penderitaan. Tetapi Yesus terakhirnya mengatakan, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dilepaskannya nasibnya pada kehendak Allah Bapa. Dan apa yang terjadi? Kehendak Allah, dan bukan kehendak kemanusiaan Yesus yang ingin melepaskan diri dari cawan penderitaan. Allah bisa berkehendak lain, dan itu yang disebut Ekaristi itu persembahan hidup. Kita mempersembahkan hidup kita, mengosongkan diri supaya Allah bisa masuk dan berkehendak. Itulah Yesus juga yang mengosongkan diri, mengosongkan Allah dan kemanusiaan, mati di kayu salib supaya kehendak Allah terjadi. Kehendak Allah terjadi seperti apa? Yesus maaf wafat untuk membayar lunas dosa-dosa kita. Sekali kan? Maka kalau kita merayakan Ekaristi, sebenarnya kita ikut persembahan Tuhan Yesus yang memberikan hidupnya untuk Allah dan mempersilahkan Allah berkehendak. Apa yang dikehendaki Allah?
Yesus wafat supaya kehidupannya bisa dibagikan untuk keselamatan banyak orang, kan? Ekaristi juga begitu. Persembahan hidup dilambangkan dengan roti dan anggur, dan apa yang terjadi? Roti dicuil-cuil, gitu kan? Roti dipecah-pecah untuk dibagikan kepada setiap orang dan memberi hidup bagi setiap orang. Tadi banyak yang share, poin yang paling dirasakan bersama dengan Allah adalah waktu saat terima ekaristi, dan persis itu Tuhan Yesus yang mempersembahkan hidupnya dan kemudian oleh Allah dicuil-cuil, menderita, dibagikan, dan kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, maka poin berikutnya, ekaristi itu perayaan perutusan. Kalimat terakhir dari ekaristi adalah pergilah Anda diutus, ya kan? Ya kan, pergilah Anda diutus. Jadi, pribadi ekaristis adalah pribadi yang setelah mengalami proses persembahan diri, kemudian sanggup diutus menjadi pewarta kebaikan Tuhan. Ingat, dalam ekaristi kita terlibat dalam mempersembahkan diri Tuhan Yesus. Kerelaan Tuhan dipecah-pecah, lalu dibagikan dalam komuni. Demikian juga kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang rela untuk berbagi pada sesama, menjadi berkat bagi orang lain. Maka sesudah kita dibersihkan, sudah kita disatukan dalam ekaristi, kita itu bukan pribadi yang egois, tetapi pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Itu yang Anda hayati dalam ekaristi, banyak. Ini baru sebagian. Suatu saat nanti kita dalami lebih dalam lagi. Nah, sekarang kalau masih ada, sebutkanlah beberapa kebiasaan dalam ekaristi yang Anda melakukannya, tetapi Anda tidak paham maksudnya apa ini. Misalnya, Anda melakukannya sebagai tradisi, tetapi Anda tidak paham maksudnya. Tahu? Ada yang ingin Anda tanyakan, mumpung ada kesempatan tanya jawab. Kalau Anda masuk ke kapel ini dan kemudian Anda mencelupkan tangan ke air suci dan membuat Anda salib, apa sih maksudnya? Kenapa? Kalau dua-duanya benar. Pembersihan diri, ya kan? Tanda dengan air, kemudian kita disucikan pembersihan diri. Tetapi air itu adalah air baptis. Jadi setiap kali kita mau ibadah, kita mengenangkan bahwa kita itu sudah disucikan dengan darah Kristus lewat sakramen pembaptisan. Nah, bermudik loh. Jadi lakukanlah itu dengan penghayatan itu. Kita dibersihkan oleh darah Kristus lewat sakramen baptis. Apalagi kebiasaan-kebiasaan dalam ekaristi yang Anda tidak mudah. Ada lagi? Angkat tangan. Oke, yuk. Kalau kita keluar dari kapel sekuler ataupun gereja, apa perlu kita mengambil air suci lagi pakai tanda salib atau tidak? Oke, apa perlu juga kalau keluar kita kemudian tanda salib tadi dengan air suci atau tidak? Tergantung bagaimana saya menghayatinya. Anda tidak melakukan tidak apa-apa karena tadi sudah melakukannya, sudah mengingatnya, dan kita merayakan ekaristi masih hangat, gitu kan? Tetapi Anda juga bisa melakukan, aku itu mau berkarya keluar, bertemu dengan sesama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, aku dibaptis oleh Allah, aku juga bisa. Jadi entah Anda tetap melakukan lagi atau tidak, silakan. Yang penting apa yang kita lakukan kita maknai. Ya, Bu ya. Nah, terima kasih. Apa lagi? Dalam ekaristi, kebiasaan-kebiasaan yang Anda belum mudeng. Ayo, kamu, Rizka. Siapa? Ayo, siapa pula? Ada lagi? Yuk. Kalau bapakannya ada yang gandengan, ada yang enggak, maksudnya apa ya? Bapak kami ada yang gandengan, ada yang enggak, ya kan? Saya tidak tahu maksudnya, tetapi ada banyak. Yang penting adalah bagaimana apa yang kita lakukan itu kita hayati. Ada yang tangannya terbuka, gitu kan? Tanda menerima rahmat Tuhan. Tangan terbuka, hati terbuka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Aku terbuka tangan ini untuk menerima rahmat Allah. Keterbukaan hati saya itu juga diperintah dan diutus oleh Allah.
bergandengan tangan, menandakan persatuan kita, saling dukung-mendukung, karena doa Bapa Kami itu adalah menarik seluruh doa kita disimpulkan dalam doa yang amat suci. Doa Bapa Kami itu doa yang sangat keramat. Ya, bahkan sampai sekarang rumusan itu sejak abad pertama dipakai. Lihat, rumusannya sangat keramat. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Jadi harus ada dorongan untuk berani mendoakan Bapa Kami karena konsekuensinya besar. Dan itu doa sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus. Bahkan pada abad-abad awal, doa itu tidak boleh didoakan setiap orang. Hanya orang yang sudah krisma boleh mendoakan Bapa Kami. Karena doa itu keramat. Doa Bapa Kami itu. Dalam pengalaman sehari-hari, kalau Anda mau mempraktekkan, doa Bapa Kami itu sangat mujarab. Lakukanlah, misalnya punya permohonan, aku setiap malam akan doa Bapa Kami 10 kali. Itu doa yang sangat sempurna. Nah, itu. Terima kasih untuk pertanyaan itu. Ya. Lagi ada yang tidak mungkin supaya kalau Anda melakukan itu mudeng gitu. Waktu konsentrasi saat Gusti dan anggur diangkat, itu kalau saya diajarin kan biasanya kan kita menghormati dan melihat. Tapi ternyata kalau saya lihat yang lain itu banyak yang nunduk. Sebenarnya kita melihat apa nunduk. Oke, ya. Konsekrasi tubuh Kristus diangkat, ada kring, lalu kita menyembah, kita itu melihat atau menunduk sih, gitu kan, atau tidak melihat. Ini berkaitan dengan budaya. Kalau budaya luar negeri Eropa, hormat dalam komunikasi itu bertatap muka kan, ya kan? Tetapi kalau orang Jawa, orang Asia Timur, kalau omongan dengan orang yang terhormat itu harus menunduk, ya kan? Kalau omongan dengan Sri Sultan atau Raja, kita tidak boleh begini, ya kan? Padahal kalau orang yang mahal harus manjeng dong. Tetapi orang Timur, ya, Asia Timur begitu, kalau dengan orang terhormat begini nggak boleh lihat, iya. Siap. Nah, maka sebenarnya tradisi mengangkat sakramen Maha Kudus, konsekrasi itu mengajak setiap yang hadir untuk melihatnya. Dan seperti tradisi di Eropa, untuk melihat Tuhan Yesus yang hadir. Jadi untuk melihatnya. Tetapi banyak orang punya cara penghayatan yang berbeda untuk hormat itu, yaitu justru tidak melihatnya tetapi menunduk orang popo, ya kan? Tergantung cara menghayatinya. Tetapi konsekrasi itu ingin menunjukkan bahwa inilah tubuh Kristus. Lihatlah. Jadi silakan melihatnya dengan hormat. Atau kalau Anda tidak merasa jalan yang tutup, ya tunduklah. Seperti juga kalau kita berdiri itu tanda hormat. Berdiri. Tetapi di Eropa itu konsekrasi berdiri. Tetapi kan kita tidak merasa tidak layak, kok nganyur gitu kan? Kok Tuhan ada di situ, kok kita itu berdiri begini, jengkeng gitu kan? Nah itu kan lebih pantas. Nah ini kan soal budaya. Jadi akan banyak hal tidak harus menjadi seragam, tetapi sekali lagi poinnya adalah imanmu menyelamatkan engkau, bukan peraturan yang menyelamatkan. Apa yang aku imani, ini yang menyelamatkan. Amin. Nah, lagi satu dua lagi kalau saya. Siapa namamu? Victor. Oke. Dulu saya merasa waktu sebelum membaca itu kita membaca Iya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Terdimuliakanlah Tuhan, gitu kan? Tanda salib pada dahi, tanda salib pada mulut, tanda salib pada hati dada kita. Apa yang mau dikatakan? Ada yang bisa menerangkan sedikit? Kalau Anda melakukan, yuk. Saya pernah dapat hikmah pada saat dibenarkan Tuhan. Itu saya dapat hikmah supaya dalam pikiran saya, di dalam hati saya dan hati saya selalu berdoa. Persis. Kita ketika mau mendengarkan Injil suci, kita melakukan itu dengan pengajian bahwa Tuhan sucikanlah pikiranku, perkataanku dan hatiku, gitu. Jadi Anda melakukan itu ya dengan penghayatan yang kurang lebih benar.
Terima kasih. Satu lagi. Ayo. Kalau berapa kali sebenarnya tanda salib itu bisa? Kenapa? Berapa kali sebenarnya tanda salib? Ini juga diskusi yang tidak ada habisnya ya. Juga kata amin segala itu kan berapa kali gitu kan. Menurut saya liturgi ya. Tetapi saya tidak memegang pakem-pakem yang merindukan orang ya. Tanda salib itu kan hal yang baik. Maka kapanpun ada mau salib, siapa sih yang mesti melarang hal-hal yang baik seperti itu? Ya kan? Jadi menurut saya, menurut keyakinan saya, tanda salib bisa dilakukan setiap saat juga dalam konteks ibadah. Gereja Katolik Timur itu setiap kali tanda salib begini loh, dan 3 kali begini loh. Di balik ini ya. Iya, ya. Dan setiap kali, oh puji Tuhan. Oh, setiap kali ya kan, mereka melakukannya itu hanya formalnya dalam liturgi diajarkan tanda salib itu untuk membuka dan menutup, gitu kan? Tetapi kalau saya mengatakan semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni dosa kita, saya cuma membuat tanda salib. Kita yura besar yang ngomong ya. Ya, ya. Juga kata amin. Ya, nggak usah terlalu pusing dengan kata amin. Amin itu kan setuju. Setiap kali orang Islam itu mudeng ramudeng nih bahasa Arab, dua-duanya itu setiap kali kan diamini. Iya. Kita bisa mengatakan amin dong. Oke? Nggak usah pusing-pusing. Masih ada 1, 2. Yuk, siapa nama? Peter, yuk. Saya pernah sudah darah Kristus, amin jawab datang dari belakang, tak apa berkocok. Ya gue kalau ngopo kenapa? Malah nih banter mantep, ya kan? Kalau kamu itu dapat tubuh Kristus katakan amin, mantap, jangan dibatin, ya, jangan malu, amin. Nanti praktekkan ya, tubuh Kristus amin, mantap, artinya oke, setuju, percaya, oke? Begitu dulu ya, supaya tidak terlalu malam.